Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin. Kepada yang terhormat, Abiyarkan Haji Nifri Madinah Magge dan Misa Derajah Khalatul Dewati Muhammad PDI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren seperti Melara bin Fida. Kepada yang kehormati Pak Misrian dan Miss Nur selaku kepala sekolah dari MTS dan Melara bin Fida. Kepada yang kehormati Misrian dan Miss Nur kepada apa yang kehormati dan Dewan Guru, para pengurus Hanifida dan para staf Hanifida. Dan jangan lupa kepada keluarga aku, saudara aku, teman-teman aku, selalu support dan mendoakan aku yang terbaik. Perkenalkan nama aku Nasa Mekan dan Kota, kalau bisa panggil aku Mika. Kali ini aku akan menjelaskan mata imajinasi PAS dari mata pelajaran PKN yang berjudul Hukum Peradilan. Gimana ya? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, yang pertama adalah sejarah dan latar belakang terbentuknya sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum dari masa ke masa. Pada masa kerajaan Nusantara, hukum adat menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian, pada masa penjajahan Belanda, diberlakukan sistem hukum kolonial yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan lain. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, bangsa Indonesia mulai menyusun sistem hukum sendiri yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Meski demikian, beberapa aturan peninggalan kolonial tetap digunakan sambil diperbaiki secara bertahap agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan bangsa Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan dinamika zaman. B. Pengertian hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Hukum adalah serangkaian aturan yang bersifat meningkat dan dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan kacau karena tidak ada aturan yang membatasi tindakan seseorang. Hukum juga berfungsi memberikan perlindungan bagi setiap warga negara agar hak-haknya dihargai dan tidak diragu oleh orang lain. Selain itu, hukum menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik sehingga setiap masalah dapat diselesaikan secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia berfungsi menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Sistem ini terdiri dari beberapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata, sedangkan peradilan agama mengurusi masalah keluarga bagi warga negara beragama Islam. Peradilan tata usaha negara menyelesaikan sengketa antara warga dengan pemerintah, dan peradilan militer menangani perkara yang melibatkan anggota TNI. Semua lembaga peradilan ini berada di bawah Mahkamah Agung, sementara Mahkamah Konstitusi berperan menyelesaikan sengketa konstitusi dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pentingnya keadilan dan kepastian hukum. Hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia, tapi juga harus menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Keadilan berarti setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Selain keadilan, masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum agar mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum membuat masyarakat merasa aman karena aturan tidak berubah-ubah atau diterapkan secara semena-mena. Tanpa keadilan dan kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Tantangan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya kasus korupsi, ketidakjujuran aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak warga yang masih menganggap hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan sehingga praktik suap dan pungutan liar masih terjadi. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan bentuk kejahatan baru seperti penipuan online, peretasan, penyebaran informasi palsu. Tantangan ini harus diatasi dengan meningkatkan pendidikan hukum, transparansi lembaga peradilan, serta kerjasama dan antara masyarakat dan pemerintah. Peran warga negara dalam menegakkan hukum. Warga negara memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya hukum di Indonesia. Peran tersebut dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, bersikap jujur,
dan berani melaporkan tindakan kejahatan. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersosialisasi hukum, seperti penyuluhan atau diskusi tentang bahaya narkoba, dan kejahatan digital. Bagi siswa, peran dalam penegakan hukum adalah dapat dimulai dari menaati tata tertib sekolah, tidak melakukan perundungan, mengikuti aturan lalu lintas, serta menyelesaikan masalah secara damai. Dengan mempraktikkan sikap taat hukum sejak dini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan hidup yang aman dan tertib. Oke, sekian cukup presentasi kepada siang hari ini. Mohon maaf segala kesalahan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu ku percaya, tak masuk log